Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode ilmiah dan metode rekayasa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin, NPM 13. Langsung aja kita ke topik pembahasan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metode ilmiah, metode rekayasa, sejarah dari metode ilmiah, sejarah metode rekayasa, penerapan metode ilmiah, dan penerapan metode rekayasa. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara sistematis yang digunakan ilmuwan untuk memecahkan masalah yang muncul dalam penyelidikan atau untuk menemukan suatu jawaban. Kemudian, apa saja langkah dari metode ilmiah tersebut? Berikut adalah beberapa langkah dari metode ilmiah. Yang pertama adalah question. Question sendiri yaitu mengajukan pertanyaan tentang sesuatu yang diamati, bisa menggunakan 5W1H. Dalam question ini, pertanyaan harus dapat diukur menggunakan angka. Kemudian ada research. Research adalah untuk merancang dan memahami eksperimen yang akan kita gunakan. Kemudian ada hipotesis, merupakan jawaban tentatif yang mengarah pada suatu prediksi melalui sebuah percobaan. Kemudian ada eksperimen, yang digunakan untuk menguji keakuratan hipotesis. Selama eksperimen, kita harus membuat sebuah catatan untuk melakukan analisis. Kemudian ada analisis, merupakan pengumpulan hasil dari eksperimen dan menentukan pola yang didapat sehingga membentuk sebuah kesimpulan. Di dalam metode ilmiah juga ada beberapa kriteria. Yang pertama itu berdasarkan fakta, tidak memihak, penggunaan prinsip analisis, dan penggunaan ukuran objektif. Anda juga dapat mempelajari lebih lanjut mengenai metode ilmiah melalui tautan video berikut yang diambil dari Science Buddies dengan judul The Scientific Method, Step and Example dengan tautan yang sudah saya tampilkan pada slide. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah metode rekayasa. Metode rekayasa merupakan serangkaian langkah yang diikuti oleh para insinyur untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Seringkali solusinya adalah merancang produk, misalnya mesin atau kode komputer atau aplikasi, yang memenuhi kriteria tertentu dan atau untuk melakukan tugas tertentu. Dalam metode rekayasa juga ada beberapa langkah-langkah yang digunakan. Berikut adalah langkah-langkah dari metode rekayasa. Di dalam metode rekayasa ada beberapa langkah. Yang pertama adalah problem. Problem adalah mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan. Jadi, produk itu akan dibuat untuk siapa, apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada research yang digunakan untuk menentukan target pengguna dan mengamati solusi yang sudah ada, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian ada requirement, jadi kita menentukan spesifikasi produk yang akan dibuat, dan requirement ini harus konkret. Kemudian ada choose solution. Di dalam choose solution ini sebelumnya ada brainstorm solution. Jadi di dalam brainstorm solution kita menentukan ide yang cocok untuk menyelesaikan masalah dari requirement yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian kita choose solution, memilih solusi terbaik dari hasil brainstorming yang sudah kita lakukan. Kemudian ada develop solution. Di dalam develop solution ini kita melakukan pengembangan dan penyempurnaan solusi yang sudah kita pilih agar lebih optimal dan solusi itu dapat bekerja dengan baik. Kemudian ada di dalam develop solution ini kita juga harus mendevelop prototype. Jadi prototype ini merupakan gambaran produk sehingga kita bisa mendapatkan feedback dari stakeholder atau pemilik masalah. Kemudian setelah dilakukan prototype, kita juga harus melakukan tes dan redesign. Tes ini melakukan pengetesan agar produk itu dapat optimal dan dapat bekerja dengan baik. Dan apabila terjadi kesalahan atau kriteria yang perlu diperbarui, kita bisa melakukan redesign. Anda juga dapat mempelajari lebih lanjut mengenai metode ilmiah melalui tautan video yang sudah saya lampirkan dalam slide, yang saya ambil dari Science Buddies dengan judul The Engineering Design Process, an Astronaut Mission, dengan tautan yang sudah saya tampilkan pada slide.
Selanjutnya ada sejarah dari metode ilmiah. Metode ilmiah ini tidak ditemukan oleh satu orang tetapi merupakan hasil perdebatan selama berabad-abad tentang cara terbaik untuk melakukan cara kerja alam atau menemukan sebuah solusi atau melihat fenomena dari alam. Salah satu ilmuwan yang sangat berjasa pada pengembangan metode ilmiah adalah Ibnu Haytham. Dan ada kitab Al-Manazir atau buku optik yang merupakan hasil dari pengembangan dari metode ilmiah dalam bidang optik. Kemudian selanjutnya adalah sejarah metode rekayasa. Patrick Henretti dan Ivan Sutherland memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk desain berbantuan komputer yang terkenal saat ini karena mereka percaya itu menjadi alat yang lebih cepat dan lebih akurat pada metode desain sebelumnya. Seperti yang kita tahu bahwa metode rekayasa itu sangat berhubungan dengan teknik dan perancangan sebuah alat. Maka dengan ditemukannya desain berbantuan komputer atau CAD atau Computer Aided Design, ini akan mempermudah para engineering untuk mendesain suatu alat dengan sangat presisi dan akurat. Kemudian berikut adalah contoh dari penerapan metode ilmiah yang saya ambil. Yang pertama adalah kelayakan algoritma C45 sebagai pendukung keputusan dalam pengajuan penerima beasiswa yang ditulis oleh Jose Augusto Guterres. Question dalam artikel ini adalah bagaimana cara menyeleksi mahasiswa penerima beasiswa sehingga tepat sasaran dan apakah algoritma C45 dapat melakukan klasifikasi penerima beasiswa dengan tepat. Berikut adalah beberapa langkah metode ilmiah yang peneliti gunakan dalam membangun penelitian ini. Yang pertama adalah research. Jadi peneliti menentukan kriteria apa saja yang digunakan dan memastikan kriteria tersebut itu sesuai dan layak. Dan peneliti ini melakukannya dengan melakukan observasi secara langsung. Kemudian ada hipotesis, jadi peneliti ini membangun hipotesis bahwa algoritma C45 ini cocok dan memiliki akurasi tinggi dalam melakukan klasifikasi. Kemudian ada eksperimen, jadi peneliti membuat dataset training dan menentukan perhitungan entropi dan gain untuk membuat pohon keputusan yang digunakan untuk menentukan kesimpulan. Kemudian ada analisis, jadi melakukan analisis dari perhitungan entropi dan gain sehingga membentuk suatu pohon keputusan. Kemudian ada conclusion, jadi setelah didapatkan pohon keputusan, maka kita akan mendapatkan kriteria-kriteria yang cocok untuk menerima beasiswa. Kemudian ada result, jadi dari percobaan dan eksperimen yang sudah dilakukan membuktikan bahwa algoritma C45 ini mempunyai efektivitas lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma klasifikasi lainnya seperti naive Bayes dan random tree dan membuktikan bahwa algoritma C45 ini bisa mengklasifikasi penerima beasiswa dengan sangat tepat. Selanjutnya adalah contoh penerapan metode rekayasa. Pada kasus ini saya mengambil jurnal Sistem Rekomendasi Kenaikan Jabatan Karyawan menggunakan metode Decision Tree dengan algoritma C45 studi kasus PT Cipta Saksama Indonesia yang ditulis oleh Ali Sutrisno, Leli Hirianto, dan Diah E. Herwinditiati. Problem dari penelitian ini adalah memecahkan masalah dalam penentuan rekomendasi kenaikan jabatan karyawan pada PT Cipta Saksama Indonesia berdasarkan kriteria tertentu seperti absensi, kehadiran, dan lama kerja. Berikut adalah beberapa langkah metode rekayasa yang peneliti gunakan dalam membangun penelitian ini. Yang pertama adalah research. Research mengenai efektivitas algoritma C45 dengan melakukan literatur review dari berbagai jurnal. Kemudian ada requirement, menentukan kebutuhan dasar dari sistem yang akan dibuat. Kemudian ada brainstorm solution, mencari solusi efektif dalam pembuatan sistem dengan melakukan brainstorming. Kemudian ada choose solution dari hasil brainstorming yang sudah mereka lakukan, maka didapat kita tentukan solusi efektif yang bisa di-develop. Kemudian ada develop solution, jadi solusi yang telah dipilih itu akan dikembangkan dan akan menghasilkan sebuah alur aplikasi. Kemudian ada develop prototype, jadi mereka membangun sebuah rancangan user interface aplikasi tersebut dan sistem-sistem yang akan digunakan pada produk tersebut. Terus selanjutnya itu ada tes dan redesign.
Jadi sebelum launching itu mereka melakukan testing dari efektivitas algoritma yang mereka gunakan dalam sistemnya, yaitu algoritma C4 dengan menggunakan tools VK, dan menghasilkan bahwa algoritma tersebut sangat efektif. Sehingga mereka tidak perlu melakukan redesign lagi. Kemudian communicator result, jadi output dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi penentuan kenaikan jabatan dan kriteria tertentu. Dan mereka mempublikasikannya pada jurnal Seminar Nasional Teknologi Informasi pada tahun 2015. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.